Top Press. Tahukah Anda konten majalah Daily Notodu edisi 219 Oktober 2025? Silakan simak berikut ini. Majalah Daily Notodu edisi 219 Oktober 2025 menemui pembaca dengan berbagai berita pekerja seni wanita Batak, olahraga air, kartu hijau, maraton, retreat, kunker, capaian, pesparani, doa bersama, penyerahan, rohani, cerpen, bonapasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Daily Notodu, mengatakan untuk edisi bulan Oktober 2025, pihaknya menyajikan perjalanan karir pekerja seni wanita Batak, perlombaan kapal cepat, status green card, maraton internasional, retreat, kunker, capaian, pesparani, doa bersama, penyerahan, rohani, cerpen, daerah, bonapasogit, dan lainnya. Laporan utama. Putri Dumasari Hutapea, Kepala Departemen Sosial DPP Parbi, pekerja seni wanita berdarah Batak, sebagai tulang punggung keluarga. Dia berkarir pekerja seni sebagai penyanyi, master of ceremony, dan pengelola tempat dunia entertainment. Dia sabar dan ikhlas melakukan yang terbaik buat siapapun dengan mengedepankan keluarga. Walaupun menurut orang lain, hal tersebut bukanlah yang terbaik. Laporan khusus. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, menutup dan menyerahkan trofi juara Formula One Powerboat F1 H2O 2025. Pembalap Rusty Watt dari Sarja Tim berhasil meraih juara 1. Selain memperkenalkan Danau Toba, event ini juga untuk perekonomian masyarakat kawasan Danau Toba. Balige kembali mencatat sejarah sebagai tuan rumah penyelenggara olahraga air kelas dunia. Kartu hijau. Azizul Kholis, General Manager Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, menyampaikan Geopark Caldera Toba kembali meraih status Green Card dalam keanggotaannya di jaringan UNESCO Global Geopark. Capaian ini merupakan buah kerja keras semua pihak, terutama Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang telah mendorong semua pihak dan berupaya keras terkait hal tersebut. Retreat. Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Eporus HKBP, mengikuti Retreat of Newly Elected Leaders di Jerman, mengungkapkan perjuangan HKBP ke forum internasional. Lutheran World Federation telah mendengar perihal seruan Eporus untuk menutup satu perusahaan perusak lingkungan. Kegiatan ini bertujuan mempertemukan 13 uskup baru dari berbagai pemimpin gereja. Kunker. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, menerima kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI dengan menyampaikan beberapa aspirasi, salah satunya sedang memperjuangkan Danau Toba agar bisa berubah dari badan otorita menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini tengah merancang kajian akademiknya. Capaian. Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Bobi Nasution meraih predikat Universal Health Coverage prioritas lebih cepat 2 tahun dari target. Gubernur meminta layanan UHC lebih optimal diterima masyarakat dan meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk memastikan dan berkoordinasi bahwa layanan UHC bisa dinikmati masyarakat di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Maraton. Togab Simangunsong, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan persiapan Trail of the Kings by Ultra Trail du Mont Blanc, event maraton internasional yang akan diikuti 24 negara, sudah mencapai 99%. Seluruh pihak yang terlibat bersinergi menyukseskan event ini karena memberi dampak ekonomi kepada masyarakat dan sebagai ajang promosi Danau Toba secara internasional.
Peresmian Dita Togap Simangunsong, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara, meresmikan Galeri Wastra Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia di Plaza Medan Mall. Kehadiran ini menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, tempat di mana warisan budaya terus dihargai dan dicintai generasi mendatang. Langkah ini dinilai sebagai upaya mendukung promosi hasil produk wastra Sumatera Utara. Festival Pesparani Katolik ke-6 Kabupaten Humbang Hasundutan, Ketua Panitia Pelaksana Lambok Simamora SE, dipusatkan di Paroki Santa Konrad Farjam, Pasar Baru, Lintong Nihuta. Pesparani merupakan suatu seni budaya masyarakat Katolik dalam bentuk pagelaran dan lomba musik liturgi dengan tujuan mengembangkan penghayatan dan pengamalan berajaskan keagamaan. Juara umum Paroki Dolok Sanggul dan kontingen terfavorit Paroki Paralilitan. Doa bersama Dr. Jonius TP Huta Barat SSI MSI, Bupati Tapanuli Utara, menginisiasi doa bersama tokoh agama dan masyarakat. Kegiatan ini dalam rangka menjaga ketertiban umum di Tapanuli Utara sekaligus mendoakan keselamatan bangsa. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan nilai-nilai Natolu, kearifan lokal masyarakat Batak yang harus dipertahankan. Hiburan Pemerintah Kabupaten Toba, Bupati Effendi Espena Pitupulu SE, menggelar Horas Pesta Rakyat sebagai ajang perkenalan budaya seusai Sprint Race 1 dan 2 pagelaran Formula One Powerboat. Pengkap berupaya memberikan hiburan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Toba beserta seluruh masyarakat sekawasan Danau Toba yang hadir dalam rangka memeriahkan perhelatan event Aquabike dan Formula One Powerboat F1H2O. Pencanangan Dr. Oluan Penababan SHMH, Bupati Humbang Hasundutan, menghadiri acara pencanangan gerakan pangan murah serentak melalui Zoom meeting di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Indonesia. Masyarakat cukup antusias dalam membeli bahan-bahan pokok tersedia di lokasi gerakan pangan murah. Penyerahan Insinyur Fikner Sinaga, Bupati Dairi, menyerahkan 210 sertifikat tanah kepada masyarakat Bulu Duri. Bupati berharap program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini menjadi percepatan pemberian kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah secara pasti, cepat, dan lancar. Ini juga untuk meningkatkan kemakmuran serta mengurangi konflik sengketa. Rohani Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan bagaimana mempergunakan media sosial sesuai dengan etika Kristen. Etika Kristen dalam penggunaan media sosial menekankan penggunaan yang bijaksana dan bertanggung jawab, di mana media sosial dapat menjadi alat untuk memuliakan Tuhan, menyebarkan pesan positif, dan membangun komunitas yang sehat. Cerpen Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Red, White, and One Piece. Dari kata-kata yang bernas itu tergambar bahwa berhasilnya sang merah putih berkibar di udara merupakan hasil perjuangan yang begitu berat dan begitu panjang. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten majalah Dalian Natolu edisi 219 Oktober 2025. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0858 1024 0568 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih.
Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.